Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlock Tavianti dari kelas Biologi B akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam mengenai kemajuan Islam di Spanyol. Nah, Islam telah menaklukkan berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah Spanyol. Spanyol merupakan negara yang paling subur. Selain itu, Spanyol juga termasuk negara yang memiliki kemajuan ekonomi yang pesat, sehingga Islam dapat berkembang pesat di negara tersebut. Perkembangan Islam di Spanyol berawal dari ilmu agama dan sastra, kemudian meningkat menjadi ilmu akal dengan cepat. Cordova dapat menyaingi Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesastraan. Oleh sebab itu, para sejarawan tertarik untuk mengetahui bagaimana keberadaan Islam yang sebenarnya. Spanyol merupakan tempat yang strategis bagi Eropa dalam menggali perkembangan Islam. Orang-orang Eropa menjadi saksi bagaimana sangat pesatnya perkembangan Islam di Spanyol yang meninggalkan berbagai negara maju lainnya, terutama di bidang sains, pemikiran, dan peradaban. Nah, kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Islam telah mencetak sebuah lembar keberadaban serta kebudayaan dalam sejarah Yunani dan Eropa pada abad ke-12. Lalu pada abad ke-9 Masehi, kebudayaan filsafat baru mulai dikembangkan pada saat penguasaan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Al-Rahman 832 sampai 886 Masehi. Nah, sejarah pendidikan dan perkembangan Islam di Spanyol itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah kutab, lalu pendidikan tinggi. Nah, kutab sendiri merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu fikih, bahasa dan sastra, lalu musik dan kesenian. Ilmu fikih yang dipelajari oleh negara Spanyol pada waktu itu menurut materi dari mazhab Imam Maliki. Para ulama yang memperkenalkan mazhab ini antara lain Ziyad ibnu Al-Rahman. Perkembangan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibnu Yahya. Lalu bahasa dan sastra. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa wajib yang digunakan oleh pemerintah Islam pada masa itu, sehingga bahasa Arab wajib diajarkan kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan. Akhirnya, masyarakat sipil pun atau warga Spanyol sendiri banyak yang mahir dalam menggunakan bahasa Arab. Lalu musik dan kesenian. Yang kita tahu, masyarakat Spanyol dikenal dengan bagaimana cara mereka mengekspresikan perasaan mereka melalui syair. Nah, dalam bidang musik seni, Spanyol Islam memiliki tokoh seniman yang sangat terkenal, yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dikenal dengan julukan Ziryab pada tahun 789 sampai 857 Masehi. Ia terkenal karena setiap kali ada pertemuan di Cordova, Ziryab selalu mempertunjukkan kebolehannya. Ia dikenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diajarkan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, lalu kepada masyarakat yang tersebar luas. Lalu pendidikan tinggi pada tingkatan kedua. Masyarakat Arab yang tinggal di Spanyol menjadi pelopor dunia pendidikan. Masyarakat Spanyol sangat bersemangat dalam menjalankan pendidikan. Kemajuan Islam di Spanyol dibuktikan dengan dibangunnya Universitas Cordova yang berseberangan dengan Masjid Abdurrahman III. Sehingga saat ini universitas tersebut masih berdiri dan menyaingi Universitas Al-Azhar Kairo. Ulama yang terkenal di Universitas Cordova adalah Ibnu Qutaybah yang dikenal sebagai ahli tata bahasa dan Abu Ali Qawli yang dikenal sebagai pakar filologi. Nah, di universitas ini perpustakaannya merupakan perpustakaan yang paling lengkap karena memiliki jumlah buku mencapai 4 juta buku.
Sedangkan jurusan di Universitas Cordova ini meliputi astronomi, matematika, kedokteran, hukum, dan teologi. Mata kuliah yang diajarkan di Universitas Cordova ini ada filsafat dan sains. Nah, tokoh filsafat yang pertama dalam Universitas Cordova ini adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia dilahirkan di Zaragoza, ia pindah ke Sevilla dan Granada. Lalu beliau meninggal karena keracunan di Fez pada tahun 1138 Masehi dalam usia muda. Al-Farabi dan Ibnu Sina juga merupakan sejarawan filsafat dalam Universitas Cordova. Bagian akhir pada abad ke-12 Masehi menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova pada tahun 1126. Ciri khasnya adalah kecermatannya dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles dan kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah klasik tentang keserasian filsafat dan agama. Dan ia juga ahli fikih dengan karyanya termasyhur, yaitu Bidayah al-Mujtahid. Lalu dalam ilmu sains, dalam mata kuliah sains, tokoh yang terkenal adalah Ibnu Jubair dari Valencia. Ia menulis negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sisilia. Lalu ada Ibnu Battuta dari Tangier. Lalu Ibnu Al-Khatib. Nah, apa saja sih dampak Spanyol bagi dunia Eropa? Pengaruh peradaban Islam masuk ke Spanyol itu berawal dari banyaknya mahasiswa Kristen yang belajar di universitas-universitas Spanyol. Saat menjadi mahasiswa, mereka aktif dalam menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab. Lalu selesai pendidikan, mereka mendirikan universitas kedokteran, ilmu pasai, dan ilmu pasti atau filsafat. Hal ini menjadi kebangkitan kembali kegiatan pustaka Yunani yang pada abad ke-14. Gerakan Yunani pun berawal dari menerjemahkan bahasa Arab menjadi bahasa Latin, sehingga Islam memberi dampak yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Eropa. Nah, tokoh-tokoh Islam di Spanyol yang pertama adalah Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, dan Ibnu Tufail. Meskipun sedikit terlambat, namun pemikiran filsafat oleh Ibnu Khaldun sangat mempengaruhi pemikiran cendekiawan Eropa. Filsafat dalam sejarah yang dicontohkannya oleh Ibnu Khaldun adalah interpretasi dalam proses sejarah. Selain itu, Ibnu Khaldun merupakan penemu ilmu sosiologi. Hingga akhirnya beliau mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Islam. Nah, cendekiawan berikutnya adalah Ibnu Rushd. Beliau bukan hanya terkenal dalam dunia Islam, namun juga terkenal dalam dunia Kristen. Ibnu Rushd terkenal karena pemikirannya yang membebaskan kebebasan berpikir bagi bangsa Eropa yang sedang berusaha melepaskan diri dari belenggu taklid dari golongan gerejawan yang sedang memberi hukuman pada saat itu. Nah, Ibnu Rushd juga menjawab 3 kritikan oleh Al-Ghazali dalam filsafat. Yang pertama, kekodiman alam. Yang kedua, kebangkitan alam. Dan kebangkitan dari hari kiamat. Ibnu Rushd sendiri merupakan cendekiawan Islam yang ingin menyelaraskan antara agama dengan filsafat. Lalu ada Ibnu Tufail yang merupakan cendekiawan yang terkenal karena menjelaskan kekuatan akal yang luar biasa bagi bangsa Eropa. Novel yang ia tulis sangat terkenal loh di dunia Eropa.
Lah, bidang apa saja sih yang mengalami kemajuan pesat pada masuknya Islam di Spanyol? Kehadiran Islam di Spanyol ternyata membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Spanyol. Kemajuan tersebut dapat kita buktikan dengan melihat beberapa bagian di bawah ini, seperti dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kemajuan Spanyol dapat kita lihat dengan berdirinya kampus atau sekolah tinggi seperti Universitas Cordova. Nah, ulama yang terkenal di Universitas Cordova adalah Ibnu Qutaibah yang dikenal sebagai ahli tata bahasa, dan Abu Ali Kali yang dikenal sebagai pakar filologi. Di universitas ini, perpustakaannya merupakan paling lengkap di dunia karena memiliki jumlah buku yang mencapai 4 juta buku. Lalu jurusan di Universitas Cordova ini meliputi astronomi, matematika, kedokteran, hukum, dan teologi. Lalu di bidang arsitektur, dalam bidang arsitektur dapat kita buktikan atau dapat kita lihat dengan berdirinya keindahan yang menyaingi Konstantinopel, seperti Alcázar, Alkabir, Medina Al-Zahra di pegunungan Sierra Monera, dan tembok Toledo. Nah, ciri spesifiknya di setiap bangunan itu ada banyak kolam dan tempat konservasi air. Yang airnya sendiri bersumber dari pegunungan yang dialirkan melalui saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Ternyata kemajuan arsitektur membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan perdagangan. Hingga akhirnya tidak ada yang mengalami kesengsaraan ekonomi pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Nah, kesimpulannya adalah masuknya Islam di Spanyol memberi dampak positif terutama di bidang pendidikan, arsitektur. Dan dalam pendidikan dapat dibuktikan dengan berdirinya universitas seperti Universitas Cordova, sedangkan dalam bidang arsitektur berdirinya beberapa masjid yang sangat indah. Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Eropa dibanding dalam bidang pendidikan oleh Ibnu Khaldun, kebebasan berpikir oleh Ibnu Rashid, dan kekuatan akal oleh Ibnu Tufayl. Islam juga berperan besar dalam dunia Eropa karena Islam turut memprakarsai kegiatan Eropa yang sudah lama ditinggalkan, yaitu gerakan Yunani. Nah, menurut pendapat saya, Islam memberi dampak positif yang sangat luar biasa banyak dalam kehidupan Spanyol, seperti kemajuan dalam bahasa, kesastraan, terutama dalam pendidikan. Lalu saya berharap semoga kemajuan yang telah dibawa oleh kejayaan Islam di Spanyol dapat dilestarikan hingga saat ini dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Menurut saya, jika Islam ditinggalkan di Spanyol sangat disayangkan ya, karena Islam sendiri membawa dampak yang sangat besar di bidang pendidikan, seperti berdirinya Universitas Cordova, dan jurusan kuliah atau jurusan di Universitas Cordova ini sangat banyak, seperti astronomi, matematika, kedokteran, hukum, dan teologi. Dalam bidang arsitektur pun dapat kita amati dengan berdirinya sangat banyak masjid
yang sangat indah. Lalu kemajuan di bidang arsitektur juga membawa dampak yang sangat besar di bidang kemajuan ekonomi, karena kemajuan arsitektur membawa dampak pada jalur perdagangan Andalusia sehingga dapat memberikan kemajuan di sektor ekonomi dan perdagangan. Spanyol akhirnya tidak ada yang mengalami kesengsaraan ekonomi pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.